Assalamualaikum para pendengar setia channel Habib Betawi di mana saja Anda berada. Kali ini Sohibul Hikayat akan menghikayatkan sebuah lakon cerita Barsiso, seorang wali yang mempunyai keramat yang luar biasa, ahli ibadah, mati dalam kekafiran. Ini saya telah jelaskan di konten Maza Gola Iblis yang saya sudah jelaskan di episode yang ke-10, pemberitahuan iblis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma alimta ya Muhammad, tidakkah kau tahu ya Muhammad, kata iblis, anna Barsisan ar-rahib, sesungguhnya Barsiso seorang pendeta, akhlasa lillahi sab'ina sanah, yang ikhlas beribadah kepada Allah selama 70 tahun, hatta kana yu'afi, sehingga dia bisa menyembuhkan, bida'watihi, dengan doa-doanya yang manjur, kulaman kana sagiman, setiap orang yang sakit. Falam adruhu, dan tidak aku biarkan dia, kata iblis, hatta zana wa qatala wa kafar, sehingga dia berzina, membunuh, dan akhirnya menjadi kafir. Wa huwa alladzi dzakarahu Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, sesuai apa yang Allah telah firmankan, sebutkan di dalam kitabnya yang mulia, bigaulihi ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kamasalis syaitan idh qala lil insan ukfur, sebagaimana syaitan telah berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah. Falamma kafara ta'ala, falamma kafara, setelah dia kafir, qala inni bari'un minka, sesungguhnya aku berlepas darimu, inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Itulah yang dikatakan oleh iblis di dalam kitab Madzal Ghala Iblis episode yang ke-10. Saudara bisa saksikan langsung di konten saya. Baik, bagaimana cerita selengkapnya? Yaitu pada zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang tekun beribadah di tempat ibadahnya. Dia dikenal dengan nama Barsiso, si ahli ibadah. Doa-doanya sangat manjur. Banyak masyarakat yang mendatanginya untuk berobat. Dan nyata kalau kesembuhan kepada orang-orang sakit dengan doanya yang mujarab. Bahkan dengan disentuhnya saja orang-orang gila, maka seketika itu menjadi sembuh. Iblis laknatullah alaih, dia mengetahui hal tersebut. Dia berkata kepada pasukannya, yaitu syaitan. Iblis berkata, hei, siapa yang bisa membuat fitnah dan menyesatkan si Barsiso? Saya, kata Ifrit. Saya, kata Ifrit, saya akan membuat fitnah dan menyesatkan Barsiso. Apabila aku tidak bisa menyesatkannya, maka aku bukan lagi dari golongan kalian. Iblis menjawab, ya Ifrit, itu tugasmu. Maka berangkatlah Ifrit mendatangi seorang raja dari raja-raja Bani Israel yang memang mempunyai putri yang sangat cantik jelita, yang sedang duduk bersama ayah bundanya dan saudara-saudaranya bersenda gurau. Maka seketika itu tiba-tiba dibuat sakit oleh Ifrit. Terkejutlah anggota keluarganya karena melihat sang putrinya menjadi gila. Dan itu berlangsung berhari-hari. Tak lama kemudian datanglah lagi Ifrit dengan rupa manusia. Dia berkata kepada keluarganya, jika kalian ingin menghendaki putri ini sembuh, pergi kalian, bawa putri kalian yang gila ini kepada Barsiso. Pasti dia bisa menyembuhkan dengan doa-doanya yang sangat manjur. Maka pergilah mereka semua. Singkat cerita, sembuhlah putri raja tersebut.
Akan tetapi saudara, ketika kembali lagi ke istana, sang putri itu dibuat sakit kembali, kambuh penyakit gilanya. Maka datanglah lagi Ifrit menyarankan kepada sang raja supaya putri raja tersebut agar sembuh total, maka harus menginap menjadi santri Barsiso di pendoponya. Maka sang raja menerima saran Ifrit yang berbentuk manusia yang tidak diketahui oleh raja tersebut. Pergilah raja dengan pasukannya membawa putri kesayangannya ke rumah Barsiso. Yang sebenarnya Barsiso menolak kehadiran wanita di rumahnya karena dia seorang diri sibuk ibadah kepada Allah. Akan tetapi saudara, karena yang sakit ini adalah putri raja, mau kata apa, mau tidak mau, dengan paksaan daripada sang raja, maka tinggallah sang putri tersebut di rumah Barsiso yang telah disediakan oleh Barsiso. Tidak satu tempat dengan Barsiso, misah dengan ibadahnya Barsiso. Adapun Barsiso tetap di tempat ibadahnya untuk sholat dan selalu berpuasa. Maka datanglah waktu makan, diletakkan hidangan di depan pintu kamar putri tersebut tanpa bertemu dengannya. Begitulah berhari-hari lamanya, karena menjaga kesucian wanita tersebut dan menjaga marwah daripada seorang Barsiso yang menjadi orang ahli ibadah yang tidak perlu dengan dunia. Saudara-saudara sekalian, ingat, Syaitan tidak pernah lelah dengan hal ini. Syaitan tidak pernah lelah untuk mengajak manusia ke lembah kenistaan. Syaitan tidak akan pernah lelah, tidak pernah letih untuk mengajak manusia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justrulah itu rencana syaitan kepada Barsiso, saudara. Itulah rencana awal Barsiso, yang ahli ibadah yang doa-doanya manjur. Ingat saudara, syaitan senang membuat hati manusia merasa was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manusia dibuat was-was, ada kalanya dari syaitan, ada kalanya dari bangsa jin, dan syaitan dari bangsa manusia. Saudara-saudara sekalian, begitulah Barsiso. Pagi, siang, sore, setiap hari diwaswaskan hatinya oleh si Ifrit ini. Was-was yang begitu memikat, was-was yang dia tersadari begitu manisnya. Apa pikiran sang Barsiso? Dia berpikir, kasihan wanita tersebut sendirian, yang sedang gila, tidak diajak bicara, nanti tambah gila. Begitulah pikir Barsiso. Maka mulailah Barsiso bersikap lebih berani dengan mengantar makanan kepada putri tersebut, langsung bertemu dengan putri raja tersebut. Kalau yang dulu hanya ketuk pintu kasih makanan tanpa bertemu, sekarang mulai bertemu dengan dalih alasan, yaitu kasihan. Awas saudara, itulah bentuk awal setan di awalnya. Maka mau tidak mau Barsiso melihat putri raja tersebut, yang mana cantiknya belum pernah dilihat oleh Barsiso. Barsiso belum pernah melihat wanita secantik ini, apalagi Barsiso sibuk dalam ibadah kepada Allah. Semakin jam, semakin hari, semakin erat hingga terlenalah kedua insan tersebut. Ketika dua insan berlainan jenis bertemu, maka ingat ketiganya ada syaitan. Maka diwaswaskan kedua insan tersebut, mulailah mereka dimabuk cinta. Barsiso sehingga tidak sabar, hingga akhirnya terjadi perzinahan atas nama cinta. Kemudian hamillah sang putri tersebut. Kemudian hatinya dibisikkan oleh Ifrit dengan katanya, "Hai Barsiso, kamu telah menghamilinya. Kamu tidak akan selamat dari kemurkaan raja, dari kemarahan raja. Pasti kamu akan dihukum. Pasti kamu akan dirajam. Maka bunuh perempuan itu. Biar tidak ketahuan, kubur di tempat ibadahmu. Andai keluarganya tanya, katakan,
bahwasannya dia sakit, kemudian meninggal dunia. Pasti mereka percaya kepadamu, karena engkau ahli ibadah yang jujur. Siapa yang tidak percaya denganmu? Raja pun akan percaya. Itulah bisikan was-was syaitan. Karena kegaulauannya, karena ketakutan Barsiso, maka mau tidak mau diturutilah bisikan iblis tersebut. Maka dibunuhlah sang putri raja yang pernah dizinahinya. Sesuai apa yang iblis katakan kepada Nabi Muhammad, dia berzina dan dia bunuh. Berhari-hari kemudian berbulan-bulan, sang raja kangen dengan putrinya. Dia bawa pasukannya, datang ke tempat Barsiso, menanyakan al-ihwal putrinya. Maka berkata Barsiso, "Wahai sang raja, bahwa putrimu telah wafat karena sakit. Aku tidak bisa lagi untuk menyembuhkannya karena sudah panggilan ilahi." Maka raja percaya, kemudian kembali lagi ke istananya. Ifrit, iblis ini mempunyai rencana yang kedua. Dia berangkat ke istana, menemui sang raja. Maka Ifrit menemui sang raja saraya berkata, "Hai paduka raja, sesungguhnya Barsiso telah berdusta. Dia telah menghamili putrimu. Manakala dia ketakutan rahasianya terbongkar, maka dia bunuh putrimu. Kalau tidak percaya, silahkan. Raja, buktikan. Kamu boleh bongkar kuburannya. Ada di atas tempat ibadah Barsiso." Raja yang mendengar daripada aduan sang Ifrit ini, maka dia bergegas. Dia bawa pasukannya ke rumah Barsiso dan serta menggali kuburan putri kesayangannya yang diberitahu oleh sang iblis ini. Terkejut histeris, sang raja marah luar biasa. Didapati putrinya yang sedang hamil terbujur kaku menjadi mayat dengan luka sembelihan di dalam tanah. Kemudian pengawal raja menangkap Barsiso dan menyalibnya. Ketika dalam ketakutan, dalam keadaan tersalib, Barsiso sudah lemah. Rencana iblis yang ketiga datang. Apa? Ifrit berkata, "Hai Barsiso, aku akan menyelamatkanmu dan menolongmu, asal kamu mau sujud sekali saja kepada aku." Jawab Barsiso, "Bagaimana aku sujud kepadamu? Bagaimana aku bisa sujud kepadamu kalau engkau bisa menolong aku? Sedangkan aku ini dalam keadaan tersalib, lemah, tidak bisa apa-apa." Jawab Ifrit, "Cukup Barsiso. Kamu katakan, aku ridho kepadamu. Cukup itu saja. Aku ridho. Kalau perkataanmu tidak bisa engkau ucapkan karena lemah, cukup di hatimu kamu ridho kepada aku dengan tanda kedipkan matamu kepada aku. Tandanya engkau mau aku tolong, engkau sujud kepada aku." Karena takutnya yang luar biasa, ketakutan dia dengan mati, takut dia dengan dosa-dosanya, maka tanpa sadar sujudlah Barsiso dengan isyarat kedipan matanya dan hatinya ridho kepada sang iblis untuk menolongnya. Maka seketika itu nyawa sang Barsiso mati, dicabut oleh Israel. Maka ketika itu Ifrit pun berkata, "Aku berlepas darimu karena aku takut kepada Allah Rabbul Alamin." Sebagaimana saudara-saudara sekalian yang Allah telah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Hasyr ayat 16, "Kamasalis syaitan idh qala lil insani ukfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin." Bujukan orang-orang munafik seperti bujukannya syaitan. Waspada saudara. Bujukan orang munafik itu sama seperti bujukan syaitan. Ketika syaitan
berkata dengan bisikannya kepada manusia yaitu Barsiso, kafirlah kamu. Kemudian ketika itu manusia menjadi kafir dan setan itu berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Al-Hasyr ayat 16. Saudara-saudara, mudah-mudahan ini menjadi hikmah buat kita sekalian. Jangan tergoda dengan ibadah kita yang sudah luar biasa. Jangan sombong dan sebagainya. Ingat. Syaitan tidak pernah lelah dalam menggoda umat manusia agar masuk neraka jahanam. Sebelum kematian datang, syaitan tetap akan menggoda dan menggoda manusia. Oleh karena itu saudara, rajinlah di majlis ilmu. Karena itulah yang paling dibenci oleh syaitan. Karena di majlis ilmu lah kita tahu trik upaya, tipu daya syaitan di dalam mengelabui kita dalam ibadah. Apalagi kalau kita tidak ibadah.